Perkenalkan, nama saya Franz Monebili, SPD, nomor UKG 2015364436. Saya adalah mahasiswa PPL PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 pada LPTK Universitas Pendidikan Ganesha, Bali Utara. Saat ini saya PPL di SMP Negeri 2 Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Oke, hebat sekali anak-anak saya. Masih siap untuk pelajaran untuk hari ini? Masih. Oke, luar biasa. Sekarang silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, saya minta satu orang untuk pimpin doa. Teman-teman dan guru, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dipiara selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih. Cek nama-nama dulu yang hadir dan yang tidak hadir. Ya, Pak. Ya. Asri Magonaga, Clarissa Stefania Bile. Hadir, Pak. Baik, luar biasa. Hari ini kamu hadir semua ya? Iya. Oke, anak-anak, supaya kita lebih semangat lagi, saya minta satu orang pandu kita untuk profil pelajar Pancasila. Kelima. Proyek kekuatan profil belajar Pancasila. Proyek. Yes. Apakah kalian bisa? Bisa. Oke, luar biasa. Kita tepuk tangan lagi. Masuk pada materi kita pada hari ini. Di pertemuan kali lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Masih. Kita belajar tentang Observasi. luar biasa. Ada yang masih ingat apa itu observasi? Pengamatan langsung. Ya, pengamatan. Ya. Apa yang kita amati? Ruang kelas. Ya, ruang kelas itu adalah termasuk sebagai objek. Ya. Kita akan lanjut pada materi kita, yaitu pada capaian kompetensi dasar kita. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Peserta didik juga menulis hasil pengamatan menggunakan metodologi sederhana. Jadi pada kompetensi ini atau pada capaian ini, anak-anak, kita akan melakukan observasi terhadap sesuatu hal yang ingin kita mau amati. Ya. Dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik menyajikan data, gagasan, dan kesan dalam bentuk teks laporan hasil observasi secara tertulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan lisan maupun tulisan. Ya, ini yang kita akan pelajari pada hari ini. Jadi kita akan belajar bagaimana kita menuangkan gagasan kita, ide kita secara kreatif dalam sebuah teks yang disebut dengan teks apa tadi? Laporan observasi. Ya, kita akan lakukan observasi. Namun, sebelum kita sampai pada melakukan kegiatan tersebut, maka perlu kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus pahami langkah-langkah bagaimana kita melakukan observasi. Langkah-langkah tersebut kita akan lihat langkah-langkahnya. Coba satu orang baca. Langkah pertama itu kita lakukan apa? Menentukan topik yang akan dipilih. Ya, menentukan topik yang akan dipilih. Yang kedua apa? Ya, menentukan informasi yang akan diperlukan. Terus yang berikut, apa lagi? Ya, menata informasi sesuai dengan struktur teks laporan observasi. Yang berikut apa lagi? Ya, menyusun kerangka laporan. Yang berikut apa lagi? Ya, kita menata informasi dari hasil rangkuman kita menjadi sebuah teks laporan observasi. Yang terakhir, Memperhatikan
Ya, inilah yang kita harus lakukan untuk langkah kita bagaimana kita melakukan yang namanya observasi, ya. Jadi kita lakukan observasi terhadap sesuatu hal. Baik itu kita melakukan observasi pada berupa hewan atau tumbuh-tumbuhan atau alam sekitar atau ruang kelas. Langkah-langkah inilah yang kita harus pelajari, yaitu kita tentukan dulu topiknya. Topik apa yang kita pilih. Jadi nanti sebentar kita tentukan topiknya, kita observasi apa. Terus yang berikut kita informasi apa yang kita harus peroleh dari topik tersebut. Terus yang berikut kita menata informasi, habis itu kita menyusun dan kita merangkum teks itu. Yang terakhir kita mengembangkan menjadi sebuah kalimat dan pada akhirnya menghasilkan satu teks laporan observasi. Ya, bisa dipaham? Bisa. Oke. Setelah kita sudah pahami ini anak-anak, kita akan masuk pada poin berikutnya, yaitu kita bahas satu persatu dari langkah tadi itu. Langkah pertama tadi kita menentukan topik, ya. Topik yang kita pilih, ya, bersifat faktual. Pernah dengar istilah faktual? Faktual. Kata lain faktual itu apa? Fakta. Harus fakta. Fakta itu adalah apa? Kejadian yang terjadi dengan apa? Apa adanya. Objek yang kita pilih bisa dia berupa hewan atau tumbuhan atau alam sekitar. Pada langkah yang kedua, kita menyusun kerangka. Kita buat dulu kerangkanya, apa yang kita observasi. Contohnya kita mau observasi tentang hewan. Pernah lihat yang namanya hewan? Hewan apa saja yang ada di rumah? Kucing, anjing. Ya, itu banyak sekali ya. Banyak sekali hewan ya. Bicara tentang hewan bukan hal baru lagi bagi kita. Ada di sekitar kita. Kita lihat yang namanya kuda, kerbau, sapi, dan banyak sekali hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Pilih salah satunya dari sekian hewan yang kita mau lakukan observasi. Bisa itu? Bisa, Pak. Pada poin berikutnya kita menyusun kerangkanya. Kerangka yang kita susun itu mulai dari pembukaan, ya. Jenis atau klasifikasi objek. Objek kita pilih, contohnya kalau kita memilih kuda, kita jelaskan jenisnya. Kuda mulai dari ciri-cirinya. Sudah pernah lihat kuda toh? Sudah. Mulai dari ciri-cirinya. Dia berkaki berapa, telinganya berapa, pokoknya yang berkaitan tentang keadaan fisik dari kuda. Ya? Iya, Pak. Terus yang berikut kita mendeskripsikan keadaan dari objek. Contoh tadi kita ambil objek itu adalah kuda, kita deskripsikan keadaannya. Seperti apa, mulai dari ciri fisiknya, terus kegunaannya. Itu kita akan deskripsikan itu menjadi sebuah teks nanti. Yang berikut, tempat, waktu, dan habitat. Habitat itu sama dengan habitatnya itu adalah di mana? Manfaat atau perilaku yang seperti yang saya bilang tadi. Dari kuda itu seperti apa? Pada umumnya kuda itu kita gunakan untuk. Yang berikut kita berikan simpulannya. Ya, simpulan itu menjadi akhir. Ya, jawaban akhir dari sebuah hal yang kita identifikasi atau yang kita lakukan pengamatan. Jadi semua yang kita tulis tadi, yang mulai dari kita identifikasi ciri-ciri dari kuda tadi, kita buat menjadi satu teks yang disebut dengan simpulan. Jadi jawaban, komentar terakhir kita terhadap objek tadi itu. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan tentang ini? Tidak ada. Tidak ada? Paham? Oke, luar biasa. Jadi berikutnya yaitu kita menyusun kerangka. Ya, kerangka yang kita susun tadi dari untuk menjadi sebuah teks kita buat dulu kerangkanya. Terus yang berikut kita lihat dari ciri fisiknya. Tadi saya sudah ngomong tadi, habitatnya dan segala macam tadi saya sudah jelaskan semua. Setelah kita sudah menyusun kerangkanya, kita juga harus tahu perilakunya. Tadi saya sudah jelaskan tadi perilaku hewan seperti apa yang kita lakukan observasi, mulai dari makanannya. Ya, pasti kita tahu kuda itu dia makan apa, ya toh? Iya, Pak. Nah, terus yang berikut kita menentukan informasi yang diperlukan. Ya, informasi-informasi yang kita perlukan itu mulai dari mencari sumber informasi. Cari informasi dari internet juga bisa. Ya, bagi yang punya HP bisa simpan di meja sebentar. Setelah kita kasih tugas untuk menemukan informasi atau kita mengerjakan tugas tentang struktur, bisa kita
lihat di situ. Setelah kita sudah himpun semua informasi, pada bagian ini saatnya kita menentukan strukturnya. Dan ini materi ini nanti kita akan lanjut pada pertemuan kedua dia tentang struktur, dan hari ini kita fokus bagaimana kita melakukan identifikasi terhadap sebuah objek. Nah, sebelum itu, sebelum kita masuk pada identifikasi terhadap objek, kita bentuk kelompok dulu. Oh, 1 di sini, 2 di sana, 3, 4. Jadi 4 kelompok ya? Ya. Nah, sebelum kita mengerjakan tugas yang saya akan berikan, kita akan, ini adalah salah satu objek yang bisa dilihat ini? Bisa? Bisa, Pak. Gambar apa yang ada lihat sini? Kuda. Jika kita melakukan observasi pada sesuatu, misalkan kita observasinya adalah hewan, perhatikan baik-baik, amati secara baik, karena sebentar kita akan melakukan identifikasi. Iya, Pak. Kita melakukan identifikasi, kita mulai tulis sudah hal-hal yang Anda temukan atau yang identifikasi dari. Namun sebelum itu saya bagikan LKPD-nya. Nah, ini menjadi panduan. Ini kelompok berapa? 3. Kelompok 3, kerjasama ya. Sini kelompok berapa? Kelompok M 4. 4. Oke ya, ini format yang bisa dikerja. Baik anak-anak, sebelum Anda mengerjakan tugas kelompok itu, kita amati dari gambar ini ya. Kita lakukan identifikasi gambar ini. Setelah kita sudah melakukan identifikasi secara bersama, Anda mengerjakan atau mengidentifikasi tentang objek. Objeknya kita itu adalah apa? Kuda. Kerjakan dalam format yang saya sudah bagikan. Tulis nama kelompok. Oke, silakan kamu kerja. Sudah diskusi dalam kelompok, sudah bisa kerja. Kamu tulis di kertas ini saja ya. Nah, ini format ini sudah tulis nama tak? Iya, Pak. Oke. Nah, bisa kamu pakai halaman tengah untuk kertas ini ya, yang baru. Nah, habis baru tulis itu identifikasi, kita amati itu kuda, habis itu kita tulis di sini ya. Bagaimana? Masih bingung? Masih bingung mau dikerja? Mana yang ada buku apa yang bisa ada halaman tengahnya? Ya, silakan tulis nama kelompoknya, nama-nama teman dalam satu kelompok. Karena nanti kita presentasi ya. Kelompok 1 bagaimana? Dalam satu kelompok itu, ini tulis di sini, tulis di sini ya. Saya kasih waktu 20 menit ya. Silakan bekerja. Setelah itu kita presentasi. Amati baik-baik objek yang kita sudah pilih tadi itu. Nanti masing-masing kelompok presentasi sebentar. Satukan ini punya pendapat terhadap objek yang diamati. Baik, waktu kita sudah selesai. Silakan masing-masing kelompok presentasi. Ya. Presentasi pertanggungjawaban hasil identifikasi Anda terhadap objek yang kita amati. Silakan, mulai dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Adapun warna atau ciri fisik dari kuda tersebut adalah warna bulunya merah, ekor panjang ukuran lebih semeter panjangnya. Oke, silakan kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Adapun ciri fisik dari kuda mulai warna bulunya warna merah, memiliki 4 kaki, telinga 2 dan memiliki ekor yang panjang kurang lebih semeter, punggung agak condong, kepala panjang, mata yang agak besar, mulut agak panjang, dan di leher terlilit tali yang digunakan oleh joki atau penunggang kuda. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kita lanjut ke kelompok. Silakan kelompok 3. Oh, kelompok 4 yang sudah siap, silakan kelompok 4. Ya. Baik, kami dari kelompok 4 kami akan mempresentasikan fasola atau saling melindungi. Sekian presentasi, terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4 yang sudah presentasi. Ya, silakan duduk kelompok 4. Ya, sekarang kelompok 3. Ya. Silakan. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah presentasi.
Kita tepuk tangan kelompok 3. Oke, silakan duduk kembali kelompok 3. Dari hasil identifikasi kalian tentang objek yang kita amati itu adalah apa yang kita amati tadi? Kuda. Ya, kuda Anda sudah identifikasi tadi dan Anda sudah presentasikan hasil kerja kalian. Ya, semua yang Anda kerjakan tadi semua bagus. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Sekarang kita kembali lihat pada kuda atau objek tadi yang kita amati. Sesuai dengan apa yang kalian sudah diskusikan bersama kelompok, sekarang kita coba perhatikan baik-baik dan kita sesuaikan hasil pekerjaan Anda. Gambar yang kita amati tadi itu kan gambar kuda dengan seseorang yang sedang menunggang kuda, ya tak? Ya. Mulai dari ciri fisik dari kuda. Dia memiliki empat kaki. Terus dia memiliki ekor, ya toh? Ya. Terus di ekornya itu ada ikatan kain, ya toh? Betul? Betul. Terus yang berikutnya, di kepala kuda itu ada sejenis seperti mahkota yang ditancap di kepala itu seperti kalau dalam bahasa Sumba bilang kapauta, ya toh? Iya. Nah, ada juga di situ. Itu ada variasi dari bulu ayam yang digunakan. Ya. Terus di lehernya itu ada ikatan kain juga. Di tali kendalinya itu ada variasi warna yang untuk memperindah. Ya, itu ada di situ. Ada yang warna merah, ada putih. Dari semua yang saya sudah jelaskan semua tadi, pekerjaannya seperti itu? Iya. Betul? Oke, luar biasa. Berarti kamu hebat sekali untuk melakukan identifikasi terhadap objek. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau begitu saya yang bertanya. Siap menjawab? Siap. Oke, pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Anda adalah, saya kembali tentang observasi. Langkah pertama untuk kita melakukan observasi itu adalah kita buat apa? Kita menentukan topik. Ya, ini saya bilang semua sudah paham ya. Ya, anak-anak, pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini, dan untuk mengakhiri pertemuan kita akhiri dengan doa. Saya minta satu orang pimpin doa. Ya, terima kasih kepada demikian pertemuan kita untuk hari ini, dan nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan kedua, yaitu kita akan bicara tentang struktur teks. Selamat siang. Selamat pagi. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Oke, luar biasa. Kalian sudah siap untuk belajar pada hari ini. Namun sebelum kita memulai kegiatan belajar kita harus mengundang Tuhan supaya kita belajar dengan tenang, dengan baik, sampai pada akhir pelajaran kita. Untuk itu saya minta satu orang pimpin doa. Mari kita berdoa. Tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah pimpin kita dalam doa. Namun sebelum itu saya cek kehadiran dulu ya. Natalia Randate. Oke, kamu hadir semua hari ini anak-anak ya? Ya, Pak. Sebelum kita mulai pelajaran kita berdiri, rileks dulu supaya kita ice breaking. Tepuk P5. Proyek kekuatan Profit Belajar Pancasila. Proyek yes. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Pada pertemuan kali lalu, ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Ya, kita belajar tentang apa? Observasi. Apa yang kita observasi pada kali lalu? Hewan.
Hewan apa? Kuda. Ya. Masih ingat tahu apa itu observasi? Apa observasi? Penelitian. Apa lagi? Pengamatan atau peninjauan, ya toh? Ya. Pada pertemuan kali ini anak-anak, kita akan masuk pada merangkum hasil dan menulis teks laporan hasil observasi. Kemarin kita masih observasi dan hasil itu akan kita rangkum menjadi teks observasi. Dan kita menentukan struktur dari teks laporan hasil observasi. Namun sebelum kita sampai di situ, silakan kita simak video satu ini yang berkaitan tentang struktur apa. Ini kita akan belajar tentang struktur teks dari LHO. Apa itu LHO? Ya, laporan hasil observasi. Ya, strukturnya itu anak-anak dari laporan hasil observasi, ya, itu ada 3 bagian. Biasanya teks laporan hasil observasi itu mirip dengan teks deskripsi. Di kelas 7 kalian sudah pernah belajar tentang deskripsi, tak? Ya. Di sini ada 3 struktur. Yang pertama mulai dari pernyataan umum atau definisi umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Terus yang ketiga, kesimpulan. Deskripsi umum di situ kita akan memaparkan secara umum informasi secara umum dari objek yang kita laporkan. Ada deskripsi bagian, ya. Deskripsi bagian di situ berisi tentang perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Misalnya objek yang dideskripsikan adalah hewan. Ya, kemarin itu kan hewan yang kita deskripsikan. Nah, berdasarkan objek tersebut, kita dapat merinci pembagian mencakup ciri fisik, habitatnya, makanan, perilaku, dan lain-lain. Sekarang kita masuk pada kesimpulan atau deskripsi manfaat. Di sini kita akan memaparkan sebagai kesimpulan atau jawaban terakhir dari hasil observasi kita. Ya, ini yang kita akan bahas. Itu ada juga ciri-cirinya. Contohnya dari teks LHO. Ini saya kasih contoh di sini. Ini yang menjadi contohnya. Itu dia punya susunan ya. Ya, ini hanya contoh saja. Ya, tinggal kita sesuaikan dengan objek yang kita amati kemarin itu. Supaya kita bisa paham itu mana yang termasuk sebagai deskripsi bagian, mana yang termasuk sebagai deskripsi manfaat, mana yang di deskripsi umum. Ya. Binatang seperti lebah, tahu lebah toh? Nah, tapi kemarin kita observasinya itu adalah kuda. Tetapi ini hanya sebagai contoh saja. Baik, dari yang berkaitan tentang struktur ini, mulai dari deskripsi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat atau kesimpulan, seperti yang kita sudah tayangkan contohnya tadi, ya. Kira-kira ada yang bertanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kan kemarin kita sudah lakukan observasi toh? Hasil observasi kalian itu yang sudah dituangkan dalam bentuk tulisan, hari ini kita akan menulis secara rapi supaya dia masuk struktur-strukturnya itu. Jadi saya akan bagikan formatnya. Format ini kita akan lakukan deskripsi sesuai dengan hasil pekerjaan kita kemarin itu. Nanti tulis nama di sini ya. Oke, format yang saya bagikan, kalian merangkum hasil pekerjaan kalian pada pertemuan kali lalu, yaitu tentang observasi. Hasil observasi kalian itu menentukan strukturnya, mana yang termasuk sebagai definisi umum, mana yang termasuk sebagai deskripsi bagian, mana yang termasuk sebagai kesimpulannya. Ya. Silakan. Oke, tinggal sekarang hasil kemarin kan sudah lakukan observasi toh? Nah, sudah ada hasil yang kamu sudah kerjakan. Hasil itu kita rangkum dia, kita tentukan di struktur. Nah, sesuai penjelasan saya tadi. Ya. Nah, ini sudah ada formatnya. Tinggal mana yang termasuk deskripsi umum, tulis di sini. Deskripsi bagian. Terus ini deskripsi manfaat, ya. Nah, silakan. Ya, itu sudah apa toh? Sudah mulai kerja toh?
Oke, kerjasama ya harus diskusikan supaya hasil pekerjaan kalian itu dia bagus sesuai dengan struktur yang sebenarnya. Yang cepat kerja ya. Kita tinggal 10 menit. Sudah kelompok 1? Dipercepat ya, tinggal 5 menit. Sudah? Ya, waktu kita selesai. Sekarang kita presentasi ya. 1. Silakan maju kelompok 1. Kuda merupakan hewan piaraan manusia Sumba yang kerap dikenal sandalwood. Merupakan kuda pacu Sumba. Kata sandalwood yang berarti cendana menjadi panggilan khas kuda Sumba ini. Oke, untuk kelompok 1 sudah selesai? Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 boleh kembali ke tempat duduk. Silakan kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 baca hasil pekerjaan kalian. Kuda Sumba atau kuda sandalwood memiliki ciri sebagai berikut: berkaki 4 dan berkuku 4 seperti mangkuk. Memiliki rambut pada leher dan di atas kepala. Sudah kelompok 2? Baik, itu hasil diskusi dari kelompok 2. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami, manusia. Sudah sejak lama dipelihara dan menjadi pemegang peran penting dalam hal transportasi, pengangkutan manusia maupun barang. Deskripsi bagian. Kuda Sumba atau kuda sandalwood memiliki ciri sebagai berikut: berkaki 4 dan berkuku 4 seperti mangkok, memiliki rambut pada leher dan di atas kepala, kawin mawi. Ternak kuda bagi masyarakat Sumba bukan sekadar memiliki fungsi perekonomian sebagai komoditi perdagangan atau yang diperjualbelikan, tapi kuda juga memiliki fungsinya yang sangat esensial dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Sumba. Oke, untuk kelompok 2 kelompok 3 kita berikan tepuk tangan. Semua bagus. Mari kita berikan tepuk tangan dulu. Itu luar biasa sekali hasil pekerjaan Anda, dari mengidentifikasi dari objek sampai menentukan strukturnya, itu sudah sangat bagus semua. Dari hasil yang kita sudah paparkan tadi, yang kita sudah pelajari dari pertama tadi, kira-kira ada yang mau bertanya? Tidak ada lagi yang bertanya? Baik, sekarang kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Masih ingat objek yang kita observasi? Masih, Pak. Objek apa? Hewan, ya. Jadi nanti pada pertemuan berikutnya kita akan lanjut. Saya minta 1 orang lagi pandu supaya kita ice breaking. Namun sebelum kita meninggalkan ruangan ini, kita bersyukur kepada Tuhan dari awal pembelajaran kita boleh akhiri dengan baik. Maka kita harus menutup dengan doa. Jadi saya minta 1 orang pimpin doa penutup. Pak Guru dan teman-teman, mari kita berdoa. Baca dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Siap. Hormat. Oke, terima kasih juga dan selamat siang.